apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi. Jangan pertanyakan keluar atau masuk. Yang ditanyakan apa yang itu dalilnya surat Az-Zumar. Ayat berapa tuh? 43 apa 42 tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut. Bolehkah tasbih di kalung lehernya? Pertanyaannya polos amat. Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh. Boleh nggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh nggak? Kata orang, pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia nggak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Nggak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Saulin kata dia, sok tahu ya. Jadi si ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Saulin gitu. Ya salam. Sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali. Dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda makai, Abu Hurairah makai. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Kalau begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong. Nanti orang-orang Saulin akan nuntut tuh ya. Nuntut hak paten nama Abu Hurairah. 11-12 sama kelompok yang kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya. Ketika khotib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Satu ya. Dalam sufi, bagaimana penilaian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Mungkin ada yang gerakannya digunakan. Ya. Kemudian Banyak amat. Udah dulu. Stop dulu ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, ketika khotib naik mimbar, dia masih bolehkah kita sholat sunat tahiyatul masjid? Kalau naiknya khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan, bahkan dianjurkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shalaita rakaatain?" Kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia bilang belum. "Shalli rakaatain khafifatain." Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi? Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan lain sebagainya. Oke. Bermain dan berjoget. Tasawuf itu nggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya. Sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang nggak? Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh Bu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau kolbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kolbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qur'annya begini-gini nggak?
Coba lihat kori-kori itu badannya gerak-gerak kalau bener? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qur'annya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya? Sama kayak ngelihat Ustadz Asep pertama kali. Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya. Gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari saman. Ada namanya whirling darwish. Itu nggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Arumi kemudian berputar. Jadi bukan joget-joget begitu, enggak, itu suuzon itu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh nggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, bolanya mau gol, boleh nggak jingkrak-jingkrak? Hore, gitu boleh nggak? Boleh nggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan nggak pernah main futsal. Gol, gitu. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ini sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak, ya, di masa Rasulullah mengizinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau nggak percaya baca Sahih Muslim, katanya ikut sunnah Nabi, ya. Lanjut, dipilih yang relevan, Ustaz. Siap, Bu ya. Assalamualaikum ya, mohon pencerahan, bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu? Jadi bagi dalam suasana majelis ini bolehkah berzikir? Gimana ulangnya? Bolehkah kita berzikir dalam suasana bermajelis ilmu? Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem. Mungkin lagi ngaji nih Bu ya, lagi ngaji mungkin bertasbih. Tasbih. Ya, Oh gitu. Untuk mengkondisikan kolbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya, terima ilmunya. Karena zikirnya kolbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir. Saat sholat dengan membaca dan sujud itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama sama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi nggak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya, berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana? Lagi taklim, zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu. Ya. Tapi senangnya merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, nggak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek nggak? Beneran? Paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel, waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustadz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar.
Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya seneng. Kolbunya seneng. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi ta'lim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah. Langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi ta'lim, syuruk, gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulutnya. Itu bukan berarti haram sholat ya. Yang dianjurkan, yang afdol yang mana? Ada emas, perak, pilih mana? Taklim itu emas. Antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas. Di sini banyak emas loh ya. Mas. Ini Bu ya, satu lagi mendoakan atau mengirimkan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non muslim, apakah sampai? Enggak sampai. Bu ya nih, perbedaan kolbu dan ruh apa itu? Pertama nggak sampai ya, karena passwordnya harus mukmin, ya kalau nggak sampai ya sudahlah. Cukup katakan kepada Allah, ya Allah dia non muslim, tapi dulu udah pernah baik kepadaku. Ya, tolong ringankan, bisa. Tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ini sudah paling inti nih, udah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian males lihat kolbu kita. Kenapa? Di kolbunya masih nama fulan, fulana, masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya? Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi enggak ngaruh, Allahnya enggak ganti. Pandemi gantilah. Ya. PHK nggak PHK sama, hidup mati sama, guru ada guru mati sama, bagi dia yang maha hidup cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu, tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad akan dihisab, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah nggak hisab, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustadz Hasan. Nah, betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang. Pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad. Dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana,
maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja, lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat qalbu, dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh, ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh, dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ajak belajar zikir sama Ustadz ya. Nanti diajak zikir bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya, ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah, di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rabb, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rabb, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asmaul Husna, maka hiaslah kolbu kami dengan semua namamu ya Rabb. Allah mamla' qulubana bi asma'ika wa sifatika. Ya Allah, hiasi kolbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rabb, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaik. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.